Kok pakai steroid tidak? Ya pakai lah. Serius kok? Pakai dong. Badan sebesar ini pakai steroid kok? Pakai. Serius? Pakai. Wih. Kamu percaya emang aku bilang nggak pakai kalau kamu tanya kayak gitu? Ya kalau ngomongnya langsung bilang enggak, tapi dalam hati pasti masih pakai. Iya kan pasti Iya, biasa tuh makanya orang kan kan, begitu iya, tuh. iya, Enggak mungkin, enggak. Nggak mungkin lah, Enggak mungkin. Padahal dibilang enggak kok. Tapi pulang enggak mungkin gitu. Fake ya. Iya. Tapi wah, kenapa kok tiba-tiba jujur begitu pakai steroid? Ya Serius? kalau menurutku buat apa ditutupin? Karena kalau menurutku steroid itu juga bagian pengetahuan dari bodybuilding. Oke. Kalau memang even orang-orang yang udah terkenal pun, orang luar pun itu pun kan pakai juga, tapi ya memang mungkin masih ada yang tabu untuk dikasih tahu, ada yang udah came out keluar untuk info kayak oh aku using steroid ini. Ada beberapa orang luar yang aku perhatiin udah mulai beberapa emang udah keluar announce kalau memang dia use steroid gitu loh. Yes. Which is it's good dan pengetahuan untuk viewernya dia. Kalau using steroid emang ya kamu mau tujuannya kemana? Kalau memang kamu fokus ke sini ya 90, kalau bisa aku bilang 98% ya semua atlet juga pakai. Kalau menurutku ya Iya. 98% pakai. Ya 2%-nya ya tipu-tipu kan. Ada sih memang ada kompetisi yang kayak natural gitu loh, Yes. nggak pakai. Memang ada, tapi yang kebanyakan di dunia ini kan kelihatan kan yang pakai kompetisi yang pakai yang enggak. Itu yang saya mau bicara kok. Kan ada saya kenal beberapa teman, saya tahu dia tidak pakai. Tapi badan maksudnya jaga makan gitu kan. Eat clean-nya itu betul-betul Eat clean clean lah. banget. Maksudnya banyak lah pantangannya gitu kan. Tapi definisi ototnya itu berbeda dengan yang mereka yang biasa bilang mungkin saya tidak pakai steroid. Saya tidak tahu itu benar ada perbedaan sejauh itu atau bisa orang tanpa steroid bisa badannya detail itu. Nah, kalau ditanya gitu aku nggak pernah mau ngejudge orang kan. Iya. Ya mau dia pakai atau enggak urusannya dia sama Iya, Tuhan. iya. Nah, kalau sepenglihatannya Iya. kita yang aku Iya, yang iya, orang iya. udah make dan Iya. bla 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 ya ya enggak. Kalau aku balik lagi sih, berapa tahun dia latihan, berapa bagus dia makan, berapa bagus dia workoutnya di Iya. tempat gym. Saya nggak ada fotonya, cuman maksudnya kayak pokoknya intinya dia six pack, Nah, badannya pokoknya kering, pokoknya kelihatan lah ini orangnya. Kalau untuk maksudnya definisi six packnya itu kelihatan kok, betul-betul kelihatan banget keringnya. Nah, cuman kadang saya lihat orang yang kayak konteks kayak di Binaraga, mereka besar, tapi shapingnya itu berbeda kok dengan orang yang kayak saya nggak tahu dia pakai. Biasa-biasa. Pokoknya yang Binaraga itu sudah betul-betul udah besar, gede, itu udah kering. itu sudah pasti pakai lah menurut saya kok. Maksudnya itu sudah pasti pakai. Tapi mereka yang ini ada teman saya, badannya itu betul-betul kering. Tidak pakai. Saya jamin dia tidak pakai. Tapi strukturnya itu beda kok. Memang sedetail itu dengan Bisa aja. menggunakan steroid. Kalau steroid, nah balik lagi kamu pakai steroid, terus apakah kamu latihannya udah bagus? Kita pakai steroid kan, aku bilang ya, steroid itu bukan jalan pintas. Memang hasilnya lebih cepat dari yang nggak pakai, Iya. tapi steroid bukan jalan pintas. Karena steroid, aku lagi pakai steroid pun, itu pun harus ada bayar yang harus kubayar. Iya. Misal Iya. aku latihan sehari 2 kali. Yes. Untuk memaksimalkan steroid yang aku pakai, Iya. ya kan? Iya. Nah makanya itu, kalau orang kebanyakan kan, alah badannya gede cepet, ya pakai steroid lah. Belum tahu aja harga yang harus dibayar buat pakai steroid, resikonya pakai steroid itu Iya. apa kan? Iya. Nah, makanya orang yang pakai steroid pasti udah tahu resikonya dia seperti apa, ininya seperti apa. Ya balik lagi kalau orang yang mau pakai steroid harus tahu basicnya. Ya. Bahayanya. Sekarang basic, kita bisa basic atau kita enggak usah dulu terlalu, nanti akan ke dalam, tapi kita ke awal dulu. Kalau menurut Koko steroid itu apa? Menurut Koko sendiri yang selama Koko pakai, kita enggak usah bicara terlalu teoritis lah. Maksudnya steroid itu obat begini injeksi enggak. Maksudnya menurut Koko lah kalau steroid itu untuk Koko itu apa? Ya Yang gampang dimengerti orang lah kira-kira apa? jembatan untuk
menghasilkan badanmu gede. Berarti itu kan kembali ke cepat dong. Iya, makanya aku bilang Mempercepat badan. Memang badanmu itu lebih cepat jadinya. Iya. Tapi cepatnya itu juga harus ada konsekuensinya. Kayak kamu latihanmu harus lebih berat lagi daripada orang yang biasa, ngerti nggak? Oke. Aku pun kalau misalnya pakai pun orang nanya pun ke aku, aku mau pakai steroid nih bro, mau pakai apa? Aku bilang tujuanmu mau ngapain? Emang mau ikut lomba kah apa itu? Kalau dia mau gedein badan doang, aku bilang gak usah ngapain. Aku pasti jawab gak usah. Karena kamu cuman mau gedein badan pun ya Untuk sehari-hari. Iya, untuk sehari-hari ya Ngapain? kamu ngapain? Gym aja biasa, makan cukup protein, istirahat yang cukup. Kecuali kamu mau kontes. Kecuali kamu mau kontes kan. Beda lagi, sainganmu ya juga pakai. Ngapain kamu nggak pakai? Yes. Iya. Logikanya aja. Sebelum saya mau bicara kejelekannya, saya mau bicara yang baiknya dulu lah. Baiknya pakai steroid itu apa kok? Baiknya ya. Iya. Sebenarnya baiknya itu Mempercepat otot. Ya. Mempercepat otot sih. Cuman untuk kita orang yang di dunia kompetisi paling salah satunya ya untuk lomba kan. Persiapan lomba dan sebagainya, untuk gedein muscle dan sebagainya. Iya. Salah satunya untuk foto. Iya. Dan jadi foto model, foto dibayar kan, nah, lumayan kan, Iya. kayak gitu sih. Iya. Ya kayak misalkan aku ada photoshoot brand ambassador ya, prepare badan kamu, mungkin nggak perlu steroid pun bisa. Cuman kalau misalkan lagi ada on competition kan sekalian lebih bagus lagi gitu loh. Udah pasti bukan rahasia umum sih kalau misalnya. Kalau Koko ditanya kayak begini, kan Koko sudah selama ini pakai steroid apa segala macam. Kalau bahasanya kayak gini kok. Kalau Koko dikasih kembali ke tahun sebelum Koko pakai steroid, Koko memilih untuk pakai steroid lagi atau tidak? Pakailah. Tetap pakai. Oh, berarti memang dia maksudnya mungkin mendalami juga dengan steroid toh. Makanya balik lagi, orangnya dia tujuannya kemana? Aku bilang itu karena aku memang pengen gede. Aku tadi bilang kan, aku sampai 90 aku cukup 90 kilo. Nah, karena aku masih belum, aku eager untuk ke situ itu lebih gede. Tapi ini kan ya sebelum undang kan pasti baca-baca artikel tentang steroid apa segala macam. Saya lihat steroid itu banyak macam. Ada yang dari oral sama injeksi. Kau sendiri pakai yang mana? Awal-awal aku dulu pakai oral. Awal-awal aku dulu pakai oral, sekarang aku pakai lebih ke injek. Pernah sih dibilangin ya sama salah satu temanku yang di Jakarta itu, kalau oral memang lebih murah, tapi oral itu kan masuk ke mulut, ke liver dulu, ke ginjal. Ya. Nah dia lebih beratnya di liver ginjal dulu. Jadi istilahnya dia bahayanya lebih bahaya dikit lah daripada injek. Oke. Karena dia lebih beratin di liver ginjalnya. Ya kalau memang salah ya mungkin bisa dibenarkan kan. Cuman aku bukan pernah dengar. Aku dikasih tahu sama temanku, kalau milih oral apa injek, pilihlah injek. Karena injek lebih masuknya ke darah dan kita ada proses clean-nya namanya PCT, post cycle therapy. Itu setelah kamu pakai injek steroid itu pakai PCT, ada obatnya lagi untuk normalin semuanya lagi. Kalau di oral kita ada sih bisa pakai PCT, tapi dia akan di ginjal selama 2 bulan 3 bulan I guess. Ya. Itu nggak masuk akal ya. Itu parah berarti kok. Nah balik lagi, kalau aku saranin kalau orang yang memang pakai itu banyaklah minum air putih. Banyak banget, karena bakal beratin di liver ginjal. Iya lebih baik seperti itu ya kok ya. Ini steroid apa ya? Aku lihat kok kayak banyak merek lah, maksudnya banyak merek, banyak jenisnya juga. Maksudnya bukan cuma merek, maksudnya jenisnya. Itu fungsinya itu steroid itu apa-apa aja kok. Selain membesarkan otot. Jadi ada 2 tipe, buat cutting, buat bulking. Di cutting pun, di bulking pun ya juga ada macam-macam namanya. Ada juga macam-macam namanya. Ya ada Trenbolone lah, ada Masteron lah, ada Deca lah, ada Boldenon, banyak. Jadi cutting dan bulking pun ada masing-masing ada. Terus 1 kali injeksi atau oral apapun itu bisa pakainya untuk berapa lama kok? Dia itu 1 vial. 1 vial itu isi 10 mili. Yes. Jadi bisa masuk 10 kali. Yes. Injeksi. Which is kayak mungkin sebulan, kurang lebih sebulan lebih seminggu untuk 10 kali injek. Steroid itu tiap hari pakai? Enggak, aku injek
orang normal sih seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Apa yang kok rasa waktu diinjek? Panas mungkin kayak di bagian yang disuntik Nah, atau itu kayak beda-beda reaksi ke orang. Jadi ada yang bisa kena demam, ada Sampai yang nggak demam. Ada yang kena demam. Aku dulu awal-awal kena demam. Jadi aku minumin Panadol, besok udah sembuh. Karena nggak cocok atau memang reaksinya seperti itu? Reaksi baru di badan. Oh, karena mungkin nggak pernah kenal ya. Betul. Nah, sekarang sudah biasa karena sudah tersesuai. Udah sesuai. Saya awal-awal gitu. Saya baca-baca tuh kok. Steroid itu candu. Agak sedikit candu. Hah? Candu nggak kok? Agak sedikit candu. Nah, ini kan artikel kan saya ada baca. Maksudnya sebelum saya bicara saya tidak mau bicara sembarang juga. Maksudnya kita cari yang valid lah. Itu katanya di situ bikin candu ya? Bener kok? Agak sedikit benar. Jadi candunya itu gini. Kamu lihat badanmu kan pakai steroid bagus nih. Iya. Wah, aku pengen gede lagi nih. Nah, candunya di situ. Wah, kurang gede nih. Yang temanku bisa lebih gede, masa aku nggak bisa lebih gede? Jadi kita itu kebanyakan ngebandingin diri sendiri sama orang lain. Iya. Nah, itu dibikin candunya kita itu kayak begitu sebenarnya ke situnya. Jadi kita pengen lebih gede, lebih bagus lagi. Oh, bukan candunya kayak saya pengen steroid lagi, steroid kayak kalau udah steroid kayak apa gitu, kayak ada yang aneh, enggak sih. Kalau aku kalau gitu enggak. Kalau aku gitu enggak. Cuman emang eager dulunya itu kayak waduh, pengen gede nih. Masa itu gede, gua kecil. Ya udah injek. Kayak gitu sih. Itu yang harus sebenarnya ditahan, enggak boleh terlalu greedy ya. Jadi harus ada proses kayak misalkan kamu udah masuk injek, kamu harus istirahat. Namanya istirahat, yaitu PCT itu. Nah, setelah PCT pun ya kamu harus lihat badanmu, ceklah ke dokter. Apa badanmu udah normal lagi atau masih kurang ya kamu lanjutlah PCT-mu dulu. Kalau udah normal ya kamu boleh pakai steroid lagi. Nah, memang harus hati-hati. Makanya nggak baik kalau orang-orang yang aku nggak mau ngomong yang pokoknya yang orang-orang yang memang mau menganjurkan orang lain untuk menggunakan steroid, kamu jelaskan itu harus lebih detail lah. Resikonya apa, cara perawatannya gimana, after pakainya itu kamu harus ngapain. Lebih detail. Jangan kamu arahin, jualin, terus kamu lepas. Itu sesat ya kan. Ya berarti kayak begini aja deh. Kayak mungkin Koko bisa sampaikan lah ke mereka yang misalnya baru kayak dengar tentang steroid atau mungkin kayak Koko bisa di sini bilang kayak saran lah atau apa sebelum mereka memutuskan untuk pakai dan tidak. Coba kok. Ya kalau mau pakai ya kamu udah tahu resikomu sendiri gimana kan. Resikonya untuk menggunakan steroid apa. Kalau memang udah yakin pakai ya kamu carilah orang yang pengetahuannya bagus untuk tentang steroid, karena sekali lagi steroid kan emang bukan untuk for fun. Itu untuk buat badanmu bagus dan untuk competition. Jadi memang bukan kalau kamu pakai buat sehari-hari, kalau saranku tidak perlu, karena gym dan natural food dan suplemen itu udah lebih dari cukup untuk memenuhi badanmu. Berarti kalau kalian mau kompetisi atau memang perlu untuk dalam kompetisi. Dalam kompetisi baru pakai gitu ya kok ya. Mau ngapain sehari-hari pakai steroid, ngerusakin badan kan? Kan steroid ngerusakin badan, itu racun kamu masukin. Itu saya baru mau mengarah ke sana kok. Tunggu dulu kok. Iya, memang racun sih. Racun. Tapi ya gitu, tapi kan masih ada aja yang pakai. Nah, itu saya mau bilangnya ke gini deh. Koko selama ini ngerasain pakai steroid itu apa rasanya? Kalau rasa dalam arti kayak apa ya pokoknya selama saya pakai steroid sampai sekarang apa yang Koko rasa deh pokoknya? Badannya tuh pasti panas kan, karena kayak tekanan darahnya kan tinggi kan. Jadi badan itu pasti panas. Untuk di training, di latihannya itu pasti powermu nambah. Makanya kamu bisa gede, kamu bisa kering. Dalam satu kali ini ya untuk rasa negatif setelah itu sih nggak ada sih. Paling ya pertama itu aja sih yang sempat pernah demam itu ya pakein Panadol, besok udah sehat kok. Itu karena emang after effect kagetnya aja. Ini sebelum kita bicara kejelekan kok, kan tadi kebaikan. Saya mau bilang begini dulu, kalau kita tidak steroid, mau badan besar, mau badan kering kan semua dari makanan. Nggak perlu steroid. Tapi makannya dinambah jadi badannya bisa lebih besar. Sekarang kalau misalnya saya pakai steroid,
makannya sama atau tetap ditambah melebihi yang biasa saya makan? Kan pakai steroid ini kan bikin besar tuh. Nah, Kalau konteks saya yang betul. ada di pikiran saya, berarti kan saya nambah makanan saya supaya badan saya besar dengan effort latihan seperti ya mungkin ditambah. Kalau steroid itu seperti apa? Apa karena saya sudah suntik biar makan saya seperti biasa, saya tetap pasti akan lebih besar, gitu kok? Nah, karena kita lagi pakai steroid, kita ada namanya di anabolic state, yang which is kayak badan kamu itu harus dalam kondisi lagi berkembang terus. Oke. Nah, itu tidak bisa porsi normal. I mean, pasti harus ditambah Lebih. Oke. Karena kayak kita ini dimasukin racun terus badan itu kayak minta nutrisi yang lebih gitu loh. Jadi kita harus ngasupin makanan kita, badan kita makan terus. Jadi biar istilahnya kita steroidnya nggak makan di ototnya kita. Kalau makan di ototnya kita nyusut dong artinya kan. Jadi kita makannya ditambahin dikit biar otot kita puas gitu loh, dan ngembangnya lebih bagus pas kita lagi on steroid. Makanya steroid itu istilahnya lebih cepat daripada orang yang nggak pakai. Karena emang prosesnya dia di badan emang seperti itu. Karena dia nginginin badan kita itu harus masukin nutrisi terus. Makan terus. Kayak gitu sih. Oh gitu ya kok ya. Udah saya sudah, maksudnya pasti yang lain juga sudah paham lah ya, banyak yang sudah didengar. Nah sekarang saya mau bicara, dari tadi kita sudah bicara yang baik. Sekarang kita bicara jeleknya kok. Secara umum dulu garis besar sebelum kita ke diri ya kok. Secara garis besar, secara umum kejelekannya pakai steroid itu apa? Yang paling parah ya, moody banget. Saya tidak pakai steroid tetap moody. Oh iya, kalau mau pakai steroid lebih parah lagi. Masa gue? Lebih parah lagi moody-nya. Oh ya? Iya, jadi kalau istriku kan emang udah dari dulu kan tahu kan aku pakai. Jadi dia tahu kalau misalnya aku lagi pakai, wah jangan disentil dikit udah sampai heboh. Sampai separah itu. Steroid bikin moody. Kalau di aku moody. Kadang-kadang di orang lain misalkan contohnya jerawat. Oke. Jerawatnya dia langsung break out. Yes. Nah itu berarti makanya badan orang itu kita nggak bisa pukul rata semua itu sama. Jadi kayak di aku jerawatku, aku pakai steroid pun jerawatku dikit kan, nggak came out kayak orang-orang biasanya. Kalau aku parahnya di moody, kalau di jerawat enggak. Kadang-kadang orang lain kebanyakan yang aku lihat mereka break out di jerawat, di dada, di punggung. Nah beda-beda sih sebenarnya. Itu kalau kita bicara moody kok. Selain itu ada ndak hal kejelekan lain selain pakai steroid? Rambut rontok kadang. Pakai kreatin juga bikin rambut rontok. Kreatin nggak separah pakai steroid, Kalau pakai steroid ya memang jeleknya sih. Kamu tarik gini dikit aja udah tarik rambut. Oh ya? Wih. Untungnya rambutku ini tebel, jadi gampang tumbuhnya juga. Untungnya. Tapi kebanyakan binaraga yang saya lihat juga botak. Nah itu. Iya loh. Yang badannya besar-besar rata-rata ikut kontes pasti botak. Itu antara sengaja memang botak atau memang botak karena steroid. Bisa jadi tuh. Kalau Koko bicara begini ya logikanya pasti bisa jadi mengarah ke sana. Ada satu bukan steroid sebenarnya. Gak apa-apa ya. Gak apa. Itu namanya human growth hormone, HGH. Bukan itu ya yang kayak di botol kecil yang ditetes di bawah lidah. Itu SARMs. Itu beda lagi. Oh, itu apa kok? Coba ya yang Koko cerita dulu baru nanti mau. Kalau human growth hormone itu dia seperti insulin. Oke. Dia suntik pakai jarum kecil segini terus disuntikin di perut. Itu HGH namanya. Itu namanya HGH. Itu juga bantu buat proses pembentukan otot juga. Oke. Tapi di sisi bagusnya dia tuh kayak regenerasi sel-sel kita juga, which is yang kayak kita bantu awet muda. Jadi HGH juga bisa nggak dipakai buat orang yang nge-gym. Karena dia ngeregenerasi kan. Jadi buat awet muda kan. Jadi nggak perlu orang yang gym juga kan. Itu termasuk steroid? Itu bukan steroid. Itu namanya human growth hormone sih. Dia nggak termasuk steroid. Human growth hormone. Nah aku juga pakai itu sebenarnya. Jadi biar menyeimbanggi kalau menurutku. Jadi aku pakai steroid ini kan udah jelek nih.
aku setarain sama human growth hormone biar menyeimbangi. biar badanku ini nggak rusak gitu loh. Tapi ada tapinya nih. Yes. Human growth hormone juga bisa bahaya. Kalau Dipakai di orang yang genetiknya itu udah dari papa mamanya itu ada kankernya aktif. Oke. Jadi dia bisa mincu kankernya keluar. Kalau pakai itu. Jadi harus memang benar-benar cek ke dokter dulu kalau mau pakai human growth hormone itu. Ya kadang-kadang itu, nah itu lagi. Aku bilang hati-hati ya sama orang yang infoin harus pakai human growth hormone. Karena banyak juga orang yang nanya ke aku kan, pakai HGH nggak? Ya pakai. Terus gini. Aku bilang HGH nggak bisa sembarang orang juga pakai. Harus periksa apa ya namanya, CH atau PH ya aku lupa itu. Itu harus cek ke dokter dulu. Itu aman apa enggak? Nah kadang-kadang pas pakai itu bisa naik. Nah itu yang bisa micu kankernya untuk aktif sih. Jadi nggak asal sembarang orang juga bisa pakai HGH. Ya pokoknya intinya buat kalian kalau mau pakai gitu pelajari dulu lah. Maksudnya tanya, sampai yang tanya jangan 1, 2, 3, 4 orang, 10 orang harus ditanyain semua. Jangan asal lihat badannya bagus, bilang pakai HGH apa langsung injek aja gitu ya. Betul. Pelajari dulu lah. Nah itu kok yang tadi. Aku pernah lihat lah beberapa temanku, ada beberapa saya kenal dia pakai itu loh yang tetes. Nah, itu ngefeknya itu apa kok? Tapi dia bilang kalau saya pakai ini badan saya lebih cepat besar. Itu termasuk steroid atau bukan? Bukan, SAMS itu dia lebih ke dia itu kayak apa ya, prohormon yang sudah bukan diprogram ya apa ya, dibuat untuk lebih bagus lagi, bukan lebih bagus, lebih simple. Kalau steroid kan injek kan, sakit kan kamu disuntik. Sekarang ilmuwan ya nyiptain SAMS itu buat lebih simple lagi, ditetesin ke mulut. Nah, lebih aman. Iya. Tapi pasti kalau menurutku juga ada resikonya juga, ada rambut rontoknya juga kalau nggak salah, aku pernah pakai juga itu. Dia pakainya itu kayak cuman beberapa tetes gitu di bawah lidah. 1 mili sehari. Aku pernah pakai, kamu pernah pakai aku juga. Ngefek. Ada perubahan. Oh. Mungkin kalau karena mungkin aku udah agak jadi ya badannya. Sombong dikit. Ya enggak apa-apa lah, memang badan bagus kok. Iya, kalau badan jelek memang badan saya bagus kok ya. Tai lu. Ini kan beda cerita, guys. Dia sombong karena badannya memang bagus. Jadi sempat pakai itu pun memang lebih pastetnya lebih keras sih. Jadi lebih shaping, nggak lembek gitu loh. Itu karena posisinya emang lagi setelah lomba, terus lagi maintenance biasa sih sebenarnya. Jadi iseng-iseng kan SAMS itu baru keluar memang. Baru keluar aku baru dicobain Nil, coba SAMS. Nah, namanya juga ya pengen coba kan, ya cobain lah, masukin semua biar tahu kan. Nah. Berarti ini orang tidak kayak yang tadi saya ngomong, dicari dulu efek sampingnya, yang jeleknya apa baru dipakai. Ini tidak pakai. Nah, pakai dulu karena itu barang baru kan. Itu barang baru banget. Oh iya baru banget. Iya baru. Itu aku tahu itu dari satu atlet yang paling gede di Indonesia, Igets namanya. Igets. Dia tinggi, gede. Wah. Itu dia pakai. Makanya sempat nanya-nanya tentang SAMS itu ke dia kan. Ya memang dia bilangnya lebih aman jauh dari steroid sebenarnya. Ya makanya aku kalau lebih aman jauh ya udah pakai aja langsung. Logikanya kan kalau dia bilang ya udah pakai. Memang nggak separah steroid sih efeknya. Tapi kalau aku menurutku emang agak ada rambut rontoknya sih. Rambut rontok. Jadi selama ini Koko pakai apa semua ini? Ya begitulah. Lebih banyak rambut rontok apa, tapi kayak rasa kayak diri ada apa gitu, perubahan apa nggak ada? Ya kalau perubahan ya pasti cuma paling di otot. Otot ya pasti kelihatan. Tapi kalau kesehatan apa segala semacam? Nah, aku saranin juga kalau misalnya pakai kayak begituan SAMS lah, steroid, HGH dan juga minum multivitamin. Oke. Kalau kayak gini makanya ini olahraga nggak murah, olahraga mahal. Iya. Aku pun juga pasti stok fish oil, vitamin C, vitamin B, vitamin B kompleks. Itu pun harus lengkap. Kalau aku memang pengen lagi pakai itu semua, biar badannya nggak rusak aja sebenarnya. Ya inilah maksudnya badan sebesar itu banyak biayanya loh. Nggak murah dan nggak gampang. Jadi kalau kalian pikir itu badan sebesar ini gampang, enggak bro, enggak. Saya tahu aja. Iya.
Ya saya dengar-dengar cerita aja dari teman tidak mungkin tidak segampang itu deh. Perjuangan itu lumayan loh dan nggak murah, Nggak murah. mahal. Nah, terus ini kok kan kita kumpulin kayak beberapa orang toh. Terus tanya kita bicara ke arah healthy boleh nggak? Tapi dengan steroid. Oh, boleh, boleh. Gak apa? Ya. Ya udah. Gini deh. Banyak orang yang bilang katanya kalau pakai steroid itu kayak bisa memperusak kayak daerah ginjal atau apa segala macam kan kayak tadi Koko cerita. Betul. Kalau kesuburan laki-laki Nah, mengarah ke impoten atau apa gitu, itu pengaruh apa enggak? kalau menurutku kalau yang impoten dan kalau impoten sih karena mungkin ya, Iya, dia iya, pakai overdosis ya. Iya. Pakai overdosis dan nggak ada jarak untuk dia rest badannya. Oke. Ngerti? Yang aku tadi bilang PCT itu, Iya. makanya aku perlu habis make kamu harus PCT. Oh iya Harus iya, lah, iya, karena harus. itu biar cleaningin dulu. Hmm. Itu nggak akan ngilangin ototmu kok, tenang aja. Itu Ah. bukan nggak akan ngilang sih, ngilangin lah paling 10% lah Iya, dari iya. otot yang 100% Iya, iya. kamu udah Iya. build. Nah itu harus PCT. Nah kalau orang yang memang stick to the rules, maksudnya steroid PCT, pasti ya nggak akan impoten sih. Tapi kalau untuk kesuburan dan sebagainya, itu balik lagi. PT-ku yang dulu awal-awal, dia lagi on steroid, dia masih bisa ada anak kok, istrinya hamil. Gitu. Hmm. Ya soalnya kan ya maksudnya itu kan pertanyaan umum toh. Nah, itu Soalnya kan banyak yang bilang, Banyak wah yang kalau saya pakai impoten. steroid, apalah saya Nanti impoten, nggak nggak bisa. bisa berdiri lah atau apa ya apa? Kok? Mungkin kayaknya nggak bisa berdiri. Kalau menurutku selama, nah sorry tadi mungkin skip ya yang bad side-nya dari steroid. Iya. Dia kayak ngerandomin kayak ngenaik turunin libido kita. Iya. Jadi bisa horny terus tiba-tiba enggak hilang. Bisa seperti Bisa itu. kayak gitu memang. Dan itu kalau menurutku itu normal karena kita lagi on state-nya pakai steroid. Kalau memang kamu udah selesai pakai itu PCT ya aku normal lagi kok. Oh. Normal lagi. Berarti memang ada efek sampingnya. Ada efek sampingnya memang. Ada efek samping ke sana. Kesana. Tapi sementara belum ada yang bilang sampai kayak rasa kayak apa impoten apa segala macam begitu belum ada. Belum ada sih. Belum ada. Belum Sejauh ada. yang memang Sejauh yang- selama aku ada beberapa orang yang memang aku saranin untuk ya PCT, steroid PCT ya belum ada sih. Tapi memang dia ngeluhnya memang ya itu tadi libidonya yang tiba-tiba Kurang. horny terus kurang hard kan memang. Aku bilang memang itu bad side-nya dari steroid dan itu normal kalau memang kamu balikin semula ya PCT selesain terus normalin semua yang ada dalam badanmu balik lagi sih. Itu efek sampingnya Itu sampai ke situ. efek. Sampai kurang. Ya udahlah. Makanya harus Banyak-banyak pertimbangan lah ya. pertimbangan, Ya resikonya. itu tadi kembali mau pakai steroid itu tujuannya apa? Tujuannya apa? Kalau kamu bukan binaraga atau apa ngapain untuk lah? ngejar achieve juara kan untuk ikut lomba kan yang ngapain hidup sehat ya Oke. nggak perlu. Kalau orang sudah pakai steroid terus mau berhenti, bisa? Bisa. Bisa. Badannya maksudnya bersih pure tanpa steroid gitu bisa? Oh. Bisa. Apa perlu penyuntikan lain lagi dari obat lain untuk kayak menghilangkan apa gitu? Oh Enggak. enggak. PCT terus Berhenti aja? Berhenti aja. Berhenti Gitu. aja. Itu pasti drastis dong berubah badannya. Kalau dia lepas. kalau dia masih rajin latihan ya, ototnya pasti bakal stay kok. Oh, ototnya masih. Ototnya pasti bakal stay. Kecuali emang dia off total dan sebagainya ya pasti hilang ototnya. Oh. Ya, terus kita lanjut aja kok side effect-nya selain itu kok. Apalagi ya? Libido, apalagi tadi aku libido, rambut rontok, Iya. jerawat. Iya. Cuman itu. Itu sih. Nggak ada Selama ini itu ya. Selama ini Ya, itu. itu. Ya, pokoknya ingat lah ya, jangan sembarang pakai steroid ya. Oh, sorry, lupa. Moon face. Oke. Mukamu jadi kelihatan kotak dan tua gitu loh. Kalau pakai steroid, Mhm. efek kerot muka. Iya, kerut muka. Mukaku jadi kayak bulat gitu. Bulat. Moon Bulat. face. Orang bilang moon face pokoknya. Karena mukaku lonjong berarti kelihatan tidak Kelihatan pakai tidak steroid. Badannya tidak sebesar dia kelihatan lah bro. Masa mau muka kayak begini pakai steroid ya tidak lah. Ya udah sekarang gini kok. Badan seperti ini, investasi badan begini tidak murah gitu toh. Nah, apa yang bisa dilakukan dengan orang yang badannya kayak begini? Memangnya selama dia invest ke badannya bisa mengembalikan uangnya? Bicara kasarnya kayak gitu.
mau belak-belakan ya. Mau belak-belakan. Nggak akan bisa di Indonesia. Bukan saya yang bilang. Biarkan narasumber saya yang bicara. Kenapa kok? Kenapa begitu kok? Ya. Maksudnya kenapa ada statement seperti itu keluar dari Koko? Maksudnya ada pengalaman apa sampai ngomong begitu? Karena di Indonesia sendiri kita spend untuk persiapan lomba ya. Persiapan lomba misalkan. Kita keluarin 15 juta. Paling hadiah lomba juara 1 5 juta, 3 juta. Yes. Paling gede di Indonesia 10 juta. Ya. Udah gak lebih. Sponsornya kurang. Dicuanin lah. Iya ya. Sampai segitu. Bukan nih gua nih jadinya. Ntar diomelin nih. Iya kan. Ya coba lah, maksudnya logika lah. Masa masuk pendaftar apa 15 juta apa semua kan belum untuk makan, belum untuk obat, untuk apa. Juaranya nggak nutupin. Nggak nutupin. Iya, nggak nutupin. Nutupin. Terus ya anggaplah kita tidak, maksudnya kita ikut itu binaraga atau apa segala lomba. Mungkin bukan tujuannya untuk mencari uang kembali. Ya mungkin sebagai nama, sebagai brand. Betul. Jadi brand diri. kayak puas gitu loh. Oh aku juara, aku bisa ngalahin ini or something like that. Kayak gitu kan. Itu beda lagi ceritanya ya. Tapi kalau misalnya kamu memang buat nyari duit dan sebagainya ya jangan harapkan lah kamu dapat duit dari sini. Kecuali kayak misalkan kayak aku gini. Jadi memang juara juga, tapi aku juga kayak merawat muka kan biar ada brand lain gitu loh untuk branding dari diri sendiri gitu loh. Itu yang saya tanya, kan badan kan udah bagus, berarti kan udah juara, berarti kan nggak dapat uang dari tempat lombanya. Kalau lomba terus kan berarti harus tiap hari lomba supaya dapat uang. Iya toh? Kalau konsepnya seperti itu. Kalau di luar ini dengan badan seperti ini, apa yang Koko lakukan sekarang untuk dapat, maksudnya dengan badan begini, invest badan mahal apa segala macam, keluar di kerjaan lain itu ngapain? Mungkin kayak brand ambassador lah atau apa segala macam, itu bagaimana? Ya so far sih ya brand ambassador sih sama aku ada kerja jadi chief marketingnya di salah satu tim e-sport. Memang baru sih tim e-sport baru. Ya maksudnya tapi yang kita masih konteks dalam ini kok kayak badan begini tapi kaitkan dengan olahraga. Kan kalau brand ambassador dari Vector Lab sendiri kan badan bagus kan memang dipakai untuk suplemen. Iya kan. Nah, kalau misalnya selain suplemen deh, kayak apa? Gak ada ya? Gym, foto model, apa? Ya kalau foto mah, nah balik lagi kalau foto ya, kalau misalkan dari atas ke bawah, dari atas sampai bawah kamu bagus ya pasti ada orang yang mau foto kan. Tapi kalau ini ya nggak mau. Jadi ya makanya itu tadi. Dari atas sampai bawah kalau dirawat kan bisa ada brand self selling yang kamu bisa jual. Kayak misalkan aku juga pasti ada endorse yang nggak mungkin dong muka terus jual skincare. Makanya aku juga maksudnya menyeimbangkan semua biar aku bisa jangkau semua kayak gitu sih. Berarti paling kayak mungkin kalau badan bagus ya mungkin kayak pakaian. Nah, baju. Kalau baju ya fashion. Ya fashion sih. Kalau fashion sih menurutku baju-baju yang itu sih ya kebanyakan orang juga pasti dapat sih. Atlet-atlet semua pasti dapat sponsor baju sih. Kalau baju kadang ada orang yang badannya tidak bagus juga bisa jadi dapat kok sponsor. Paling menurutku itu cuman kayak endorse sih sebenarnya. Endorse ya. Bukan jadi brand ambassadornya. Ya, kalau menurutku bukan brand ambassador. Ini mungkin keluar konteks sedikit. Bedakan kok apa sponsor dengan brand ambassador? Sponsor sama brand ambassador. Sponsor. Iya. Bukan endorse. Sponsor, maksudnya endorse sama brand ambassador. Endorse kan ya endorse lu cuma dibayar buat sekali post kan. Kalau brand ambassador paling lu ada kontrak 3-6 bulan jangka panjang sebenarnya. Berarti buat kalian yang kalau badan begini ya carilah brand ambassador. Nah, bagaimana kok supaya bisa jadi brand ambassador? Nah, balik lagi aku kan udah panjang nih jalanku. Aku udah ngeluarin banyak. Aku nangis-nangis dulu, susah payah dulu ngorbanin badanku, resiko dan sebagainya. Dulu kan aku nggak ada yang brand ambassador. Apa sih Daniel? Nah, 2017 itu aku balik ke lomba-lomba itu, aku setahun full 2017 itu aku 7 kali lomba dalam setahun. 7 kali lomba dalam setahun. Itu 7 kali lomba dalam setahun. Ya ini salah satu lombanya itu 7 kali. Nah itu memang peak-peaknya badanku sih. Jadi naik turun, gedein turun. Sampai akhirnya selepas dari itu
di tengah-tengah itu pun aku lagi ada beberapa suplemen yang kontrak kan cuma 3 bulan. Iya. Which is, setelah itu off 2019 aku turun lagi. Tapi aku sama Vector Labs ini udah dari 2018 awal I guess. 2018. Iya 2018 awal. Ya 2018 awal. Wow. Itu jadi Ya makanya susah-susah panjang dahulu, ya, panjang iya, dulu, iya. invest berapa ratus juta udah iya. Sekarang kan udah enak kan. Iya. Jadi memang brand ambassador ya jangan asal sepelein juga, pasti lu ada tanggung jawab buat perusahaannya. Iya benar. Makanya. Berarti kalau kalian yang mau badan kayak gitu ya bisa jadi brand ambassador. Nah, harus gitu ada kan. kerja keras yang lu buang, harus Iya. ada harga. Banyak lah yang dikorbankan lah ya. Iya. bro, ya. Oke. Nge-gym terus hidup lu. Dari pagi sampai malam, pagi malam. Dikira aku gak ada kerjaan, ya. Di kerjaan gym mulu. Iya, tapi namanya jadi brand ambassador atau apa kan badannya yang dilihat. Makanya Iya lumayan kan. kan. Iya. Jadi buat kalian kalau tidak ada tujuannya ya sudah lah gym biasa-biasa aja pergi cari kerja yang lain ya. Iya kan kok bener toh. Daripada sudah tidak tujuannya bukan untuk di Gak jelas tujuannya. Iya. Yang penting ya udah gym aja gitu. Badan aja belum tentu bagus. Gak apa-apa buat sehat lah, jangan. Ya setidaknya sehat daripada orang yang bilang nanti besok baru aku olahraga. Besok nggak datang. Sampai akhirnya cuma nyumbang duitnya di tempat gym. Iya. Mandi. Habis mandi pulang. Pergi kantor. Dari mana bro? Oh tadi habis dari gym. Gym dari mandi. Ya udah berarti tadi aku ya. Berarti kalau misalnya kita udah invest badan kayak gini ya paling ke brand ambassador atau apa segala macam. Jadi aktor. Jadi aktor Bisa. Jadi aktor. Kalau udah badan segede aku gini ya. Di frame itu susah. Di frame kalau misalnya di segini ya badanku segede ini. Di frame kamera itu lebih besar. Ini kita bicara langsung kok ya. Kita lihat lah orang luar lah. Favorit saya The Rock lah. Badannya sebesar itu tapi bisa jadi aktor. Kan dia ya dari dulu memang udah ada namanya kan. Yes. The Rock. Sebelum The Rock kan dia sebelumnya di WWE SmackDown kan. Smackdown. Karena udah ada nama kan. Yes. Akhirnya dia masuk di situ terus dia masuk film kan. Yes. Di kurus kurus pun masuk film kan. Tapi dia ubah image-nya jadi gede kan. Jadi sekarang gede kan. Iya, berarti kalau badan kayak gini ada skillnya dalam dunia aktor kan harusnya bisa. Ada. Di Indo pun ada kan, ada namanya Gaddafi kalau kamu. Gaddafi. Okay. Dia sering main di iklan-iklan kok, beberapa iklan. Iklan cat banyak dia. Iklan cat. Kalau film kayaknya sepanjang ini masih belum ada yang lebih gede-gede sih. Di Indo ya, nggak ada kok. Iklan banyak. Berarti bisa lah, tapi bisa mengarah ke aktor, bisa. Ya sudahlah, berarti banyak lah investmentnya kak. Pokoknya kayak kesimpulannya ya tadi lah, mau jadi brand ambassador bisa. Jadi baju, suplemen lah segala macam bisa lah kok ya. Ya kalau badan begitu-begitu tidur ngapain? Gak ada uangnya, bom mahal bro. Itu mungkin ada seharga mobil mungkin. Lebih. Rumah. Ya, mobil. Pasti mobil bisa loh, ratusan pasti bisa dong. Ratusan. Badan segini, ratusan itu bisa dong. Ratusan. Oh berarti itu nggak murah loh. Makan. Bayangin aja orang yang lebih gede dari aku berapa ratus juta udah. Iya, begini aja deh kok, simpelnya deh. Kamu makan satu hari berapa kali kok? Aku nggak ngitung. Pokoknya aku lapar, aku makan. Nggak dijadwal. Aku lapar, aku makan. Kalau nggak ada lagi makan, aku isi suplemen. Makanya gunanya suplemen kan untuk menambah nutrisi. Ya. Jadi, tapi setelah kamu minum suplemen, bukan berarti kamu nggak makan. Ya. Nah itu yang saya suka itu bahasanya itu kok. Habis kamu makan, misalkan kamu habis minum suplemen, ya kamu tetap harus makan real foodnya. Ya. Karena itu lebih butuh lagi tuh real food. Karena suplemen itu balik lagi, cuman menambah pelengkap nutrisi di badan. Jadi jangan pakai suplemen itu sebagai pengganti makanan. Ya makan. Ya nutrisi paling bagus ya makan. Ya kan bener loh. Ya suplemen itu hanya kayak penambah aja yang apa kurang dari makananmu ya itu dia lengkapin kan. Iya. Ya gitulah pokoknya lah. Ya banyak sekali udah yang banyak bicara hari ini ya. Wah kalau saya sih suka-suka aja. Memang di dunia seputar gym. Iya, thank you banget loh Ko Anso, Daniel udah kasih waktunya kesini mampir. Sama-sama. Nanti datang kesini mampir lagi ngomong yang lain ya. Ayo. Siapa tahu ada yang lain lagi yang lebih seru daripada steroid. Apa nih? Nggak tahu ya. Kita pikir dulu dipikir lagi nih. Cari gosip. Cari gosipnya dulu. Ya. Banyak lah.
Ya udah makanya jangan terjun di dunia entertain kalau tidak mau digosipi. Susah. Susah ya. Banyak cobaan. Iya banyak cobaan. Ya sudahlah, banyak doa saja. Minta dihapuskan dosa-dosanya. Thank you sekali loh kok udah siapkan waktunya di sini ya. Thank you so much. Oke, kita balik lagi ya. See you in the next video. Bye bye.